Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada para hadirin yang menyaksikan video ini nantinya dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas B. Nah, pada hari ini kelompok 2 akan menjelaskan tentang Understanding Strategies and Behavior in Organization. Nah, di kelompok 2 sendiri terdapat 7 anggota, yaitu yang pertama ada Avita Rizky, yang kedua Agnes Deni Ragusti, yang ketiga Anjali Salma Fauziah, yang keempat Ayu Ciptaningrum, yang kelima Edelina Etna Edita, keenam Muhammad Fajar Hafiz, dan ketujuh Safira Wijaya. Harapannya ketika kalian menonton, kalian dapat menikmatinya dengan baik apa yang disampaikan oleh kami semua. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya terkait materi-materi selanjutnya. Selamat menyaksikan. Baik, saya Avita akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu memahami strategi. Bisa di next slide. Yang pertama ada memahami strategi yaitu di next lagi. Bisa. Yang pertama ada sistem pengendalian manajemen itu merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. Jadi setiap organisasi itu memiliki strategi yang berbeda-beda dan pengendalian harus disesuaikan dengan syarat strategi yang spesifik. Kemudian suatu strategi yang digunakan oleh organisasi itu adalah rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu, pada bab ini kita akan mendeskripsikan tujuan-tujuan umum dalam organisasi dan juga akan membahas strategi pada 2 tingkatan dalam suatu organisasi. Bisa di next. Kemudian ada tujuan. Nah, tujuan perusahaan itu ditentukan oleh pemimpin manajemen puncak atau Chief Executive Officer, CEO, perusahaan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan nasihat yang diberikan oleh para manajer senior lainnya. Nah, tujuan itu biasanya dirancang oleh para pendirinya serta berlaku untuk generasi-generasi selanjutnya. Bisa di next. Kemudian ada profitabilitas. Profitabilitas itu mengacu pada laba dalam jangka panjang, bukan laba kuartal atau tahun berjalan. Misal ada banyak pengeluaran pada periode berjalan, seperti jumlah uang yang dikeluarkan untuk iklan atau penelitian dan pengembangan. Nah, itu dapat mengurangi laba saat ini, namun meningkatkan laba jangka panjang. Nah, rumusnya itu adalah pendapatan dikurangi beban per pendapatan dikali pendapatan per investasi akan ketemu nilai ROI-nya. Nah, ROI ini diperoleh dengan membagi laba, yaitu pendapatan dikurangi beban dengan investasi. Akan tetapi, metode ini tidak mencakup 2 komponen utama, yakni margin laba dan perputaran investasi. Bisa di next. Memaksimalkan nilai pemegang saham. Nah, kata memaksimalkan di sini itu menyiratkan bahwa selalu ada cara untuk memperoleh jumlah maksimum sebagai hasil dari sebuah perusahaan. Nah, memaksimalkan nilai pemegang saham itu bukanlah satu-satunya tujuan banyak organisasi. Jika sebuah perusahaan itu tidak dapat menghasilkan laba yang setidaknya setara dengan biaya modalnya, maka perusahaan itu tidak bisa dituntut untuk melakukan tanggung jawab yang lain. Bisa di next. Kemudian ada risiko. Nah, sebuah organisasi perusahaan itu berupaya untuk meningkatkan profitabilitas. Nah, upaya ini sangat dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen untuk mengambil risiko. Nah, tingkat pengambilan risiko itu sangat bervariasi, tergantung pada kepribadian masing-masing individu di jajaran manajemen. Bisa di next. Kemudian ada pendekatan banyak stakeholder. Nah, perusahaan itu harus bertanggung jawab kepada banyak stakeholders, yaitu para pemegang saham, konsumen, para pegawai, para pemasok, dan masyarakat. Idealnya, sistem
Pengendalian manajemen yang dilakukan perusahaan itu harus mengidentifikasi tujuan-tujuan dari setiap kelompok ini dan mengembangkan sistem penilaian atau scorecard untuk menilai kinerja mereka. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Oke, selanjutnya di konsep strategi. Nah, pada di konsep strategi di sini perusahaan dapat menyusun strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam menggapai tujuan perusahaan, gitu. Dan strategi ini akan menggambarkan arah gerak yang akan perusahaan lakukan. Strategi perusahaan juga membantu perusahaan dalam memberi arahan selama perusahaan ini menjalankan tujuannya, sehingga strategi yang dibuat akan menjadi salah satu indikator keberjalanan operasional perusahaan. Seperti itu. Next slide. Nah, selanjutnya ada pengembangan strategi. Dalam pengembangan strategi terdapat dua analisis. Yang pertama, environmental analysis atau analisis lingkungan, dan internal analysis. Nah, untuk environmental analysis, di sini akan mengarah kepada opportunities atau peluang dan ancaman, yang terdiri dari ada kompetitor, customer, supplier, regulasi, sosial, dan politik. Nah, di sini akan dilakukan analisis terhadap lingkungan perusahaan yang tadi saya sebutkan terkait mungkin kompetitor ataupun customer yang ada di lingkungan. Selanjutnya, ada internal analysis. Ini akan mengacu kepada pengetahuan terkait teknologi, manufacturing, marketing, distribusi, hingga logistik. Nah, untuk internal analisis ini akan mengarah kepada kekuatan dan kelemahan pada perusahaan tersebut, pada internal perusahaan. Setelah dilakukan environmental analysis dan internal analysis, maka akan dicari baik hingga buruknya perusahaan tersebut dalam keberlangsungannya. Lalu setelah ditemukan, maka dapat ditemukan strategi paling ampuh untuk dijalankan oleh perusahaan tersebut hingga tujuan perusahaan dapat tercapai hingga maksimal. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada strategi level. Di strategi level ini terdapat dua kuncian. Yang pertama ada corporate level dan business unit level. Corporate level atau organisasi secara keseluruhan di sini akan mengarah kepada industri apa sih yang akan kita satu padukan dengan industri kita, dan sub industri mana yang akan kita buat. Nah, di sini juga ada business unit level yang tadi saya sebutkan. Ini akan mengarah kepada bagaimana misi-misi di business unit level ini dapat kita realisasikan, kayak gitu. Dan apa pembeda business unit level ini dengan business unit level lainnya, yang mana dibawahi oleh salah satu perusahaan atau perusahaan secara keseluruhan, seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya. Baik, selanjutnya ada corporate level strategy atau strategi tingkat perusahaan. Strategi perusahaan adalah tentang berada dalam campuran bisnis yang tepat. Strategi perusahaan lebih memperhatikan pertanyaan tentang di mana harus bersaing daripada bagaimana bersaing dalam industri tertentu. Di tingkat korporat, masalahnya adalah definisi bisnis di mana perusahaan akan berpartisipasi dan penyebaran sumber daya di antara bisnis tersebut. Bisa di next. Nah, di sini ada corporate level strategies, graphical representation of generic corporate strategies, di mana ada hubungan antara degree of relatedness dengan extent of diversification. Di degrees of relatedness itu ada single industry, sedangkan di extent of diversification ada unrelated diversification. Also di pertengahan ada related diversification. Bisa di next. Pertama tadi ada single industry firms atau perusahaan industri tunggal, extent of diversification atau tingkat diversifikasi berkaitan dengan jumlah industri di mana perusahaan beroperasi. Sebuah perusahaan industri tunggal menggunakan kompetensi intinya untuk mengejar pertumbuhan dalam industri tersebut. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada unrelated diversified firms atau perusahaan diversifikasi yang tidak terkait. Di sisi lain, ada perusahaan seperti Textron yang beroperasi di sejumlah industri berbeda. Degree of relatedness mengacu pada sifat keterkaitan di beberapa unit bisnisnya. Bisa di next. Selanjutnya ada related diversified firms atau perusahaan diversifikasi terkait.
Kelompok lain terdiri dari perusahaan yang beroperasi di sejumlah industri dan bisnis mereka terhubung satu sama lain melalui sinergi operasi. Perusahaan ini biasanya disebut dengan perusahaan terdiversifikasi terkait atau related diversified firms. Bisa di next. Ada dua jenis sinergi operasi. Yang pertama itu ada kemampuan untuk berbagi sumber daya bersama, dan yang kedua itu ada kemampuan untuk berbagi kompetensi inti yang sama. Karakteristik kunci lain dari perusahaan terdiversifikasi terkait adalah bahwa mereka memiliki kompetensi inti yang menguntungkan banyak unit bisnis mereka. Mereka tumbuh dengan memanfaatkan kompetensi inti yang dikembangkan dalam satu bisnis ketika mereka melakukan diversifikasi ke bisnis lainnya. Bisa di next. Selanjutnya ada kompetensi inti dan diversifikasi perusahaan. Penelitian telah menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan terdiversifikasi terkait itu berkinerja terbaik, lalu perusahaan industri tunggal berkinerja terbaik berikutnya, dan perusahaan terdiversifikasi yang tidak terkait tidak berkinerja baik dalam jangka panjang. Ini dikarenakan kantor pusat perusahaan dalam perusahaan terdiversifikasi terkait memiliki kemampuan untuk mentransfer kompetensi inti dari satu unit bisnis ke bisnis lainnya. Bisa di next. Selanjutnya ada implikasi dari desain sistem kontrol. Strategi perusahaan adalah sebuah kontinuum dengan strategi industri tunggal di satu ujung spektrum dan diversifikasi yang tidak terkait di ujung lainnya. Lokasi perusahaan pada kontinuum ini tergantung pada tingkat dan jenis diversifikasinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan untuk materi selanjutnya. Boleh di next. Business unit strategis. Strategi unit bisnis berurusan dengan bagaimana menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di industri di mana perusahaan telah memilih untuk berpartisipasi. Kemudian strategi unit bisnis tergantung pada dua aspek yang saling terkait. Yang pertama, misi. Itu berkaitan dengan apa tujuan keseluruhannya. Yang kedua itu ada keunggulan kompetitif berkaitan dengan bagaimana seharusnya bisnis bersaing dalam industri untuk mencapai misinya. Boleh di next. Selanjutnya ada business unit mission, di mana salah satu tugas penting dari manajemen senior adalah melakukan penyebaran sumber daya, yaitu membuat keputusan mengenai penggunaan kas yang dihasilkan dari beberapa unit bisnis untuk mendorong pertumbuhan di unit bisnis lainnya. Kemudian ada beberapa model perencanaan yang telah dikembangkan untuk membantu manajer tingkat korporat. Dari sekian banyak model perencanaan, ada dua model yang paling banyak digunakan, yaitu Boston Consulting Group dan General Electric Company atau McKinsey & Company. Boleh di next. Ini merupakan model perencanaan dari Boston Consulting Group, di mana Boston ini menggunakan logika sebagai berikut dalam membuat resep strategis. Yang pertama itu ada Buell. Ini menyiratkan tujuan peningkatan pangsa pasar, bahkan dengan mengorbankan pendapatan jangka pendek. Yang kedua itu ada Holt. Ini diarahkan untuk perlindungan unit bisnis pangsa pasar. Yang ketiga itu ada Harvest. Ini bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan jangka pendek dan arus uang. Yang ketiga itu ada divest, ini menunjukkan keputusan untuk menarik diri dari bisnis baik melakukan proses likuidasi secara lambat atau penjualan langsung. Boleh di next. Nah, ini itu model dari General Electric Company, di mana General Electric Company ini hampir mirip dengan Boston tadi, dalam membantu perusahaan menetapkan misi di seluruh unit bisnis. Namun dalam penerapannya berbeda dengan Boston tadi. Salah satu perbedaannya yaitu yang pertama, jika Boston itu menggunakan tingkat pertumbuhan industri sebagai proyeksi daya tarik industri, tapi dalam General Electric ini daya tarik industri didasarkan pada penilaian tertimbang tentang faktor-faktor seperti ukuran pasar, pertumbuhan pasar, hambatan masuk, keusahaan teknologi, dan sejenisnya. Kemudian, jika di Boston itu menggunakan pangsa pasar relatif sebagai proksi untuk unit bisnis kompetitif saat ini, sedangkan di General Electric ini menggunakan beberapa faktor seperti pangsa pasar, kekuatan distribusi, dan kekuatan teknik untuk menilai posisi komposisi unit bisnis. Boleh di next.
Selanjutnya ada business competitive advantage, di mana setiap unit bisnis harus dapat mengembangkan keunggulan kompetitif untuk mencapai misinya. Menurut Michael Porter ini ada dua pendekatan analitis, yaitu yang pertama ada industry analysis dan value chain analysis sebagai alat bantu dalam mengembangkan keunggulan kompetitif yang unggul dan berkelanjutan. Boleh di next? Nah, yang pertama ini ada pendekatan industri analisis, di mana analisis struktur industri adalah alat untuk menilai secara sistematis peluang dan ancaman di pasar eksternal. Hal ini dicapai dengan menganalisis kekuatan kolektif dari pesaing yang ada, pembeli, pemasok, pengganti, dan pendatang baru. Boleh di next? Sedangkan ini pendekatan dari value chain analysis, di mana unit bisnis itu dapat mengembangkan keunggulan kompetitif berdasarkan biaya rendah, diferensiasi, atau keduanya. Di mana itu ada low cost, berkaitan dengan cost leadership, itu dapat dicapai melalui pendekatan seperti skala ekonomi dalam produksi, efek kurva pengalaman, pengendalian biaya yang ketat, dan minimalisasi biaya. Kemudian ada differentiation, ini merupakan fokus utama dari strategi ini, untuk membedakan penawaran produk dari unit bisnis, menciptakan sesuatu yang dianggap unik oleh pelanggan. Boleh di next? Selanjutnya ada generic competitive advantage, di mana analisis kekuatan ini adalah titik awal untuk mengembangkan keunggulan kompetitif karena membantu mengidentifikasikan peluang dan ancaman di lingkungan eksternal. Dengan pemahaman ini, Michael Porter itu mengklaim bahwa unit bisnis memiliki dua cara umum untuk menanggapi peluang di lingkungan eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif mereka yang secara berkelanjutan. Nah, itu tuh yang dua cara umum itu tuh melalui low cost dan differentiation yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian itu ada value chain analysis. Nah, unit bisnis ini tuh dapat mengembangkan keunggulan kompetitifnya berdasarkan biaya rendah, diferensiasi, atau keduanya. Kemudian ada providing better customer value for an equivalent cost or equivalent customer value for a lower cost. Di mana keunggulan kompetitif tidak dapat diperiksa secara bermakna pada tingkat unit bisnis secara keseluruhan. Boleh di next? Yang terakhir itu ada value chain framework, di mana rantai nilai untuk bisnis adalah rangkaian aktivitas penciptaan nilai yang terkait untuk menghasilkan suatu produk dari sumber bahan baku dasar untuk memasok komponen hingga produk penggunaan akhir yang dikirim ke konsumen. Nah, rantai nilai ini itu membantu perusahaan untuk memahami seluruh sistem pengiriman, bukan hanya dari rantai nilai perusahaan itu saja, tapi ada partisipasi dari hubungan antara pemasok dan pelanggan, pemasok dan pemasok, serta pelanggan dan pelanggan. Contohnya itu, ketika produsen mesin cetak membuat mesin cetak baru dengan lebar 3 meter, profitabilitas pabrik kertas akan terpengaruh. Karena lebar mesin kertas ini harus sesuai dengan beberapa kelipatan lebar mesin cetak. Laba pabrik pun dipengaruhi oleh tindakan pelanggan. Untuk slide cukup sekian dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan chapter 3 yaitu Behavior in Organization. Oke, jadi pada behavior in organization atau perilaku dalam kita berorganisasi itu terdapat sistem pengendalian manajemen yang mempengaruhi setiap perilaku manusia. Nah, jadi sistem kontrol manajemen yang baik itu nantinya akan mempengaruhi perilaku dengan cara yang sejalan atau selaras dengan tujuan, yaitu mereka akan memastikan bahwa tindakan individu itu diambil untuk mencapai tujuan pribadi dan juga membantu untuk mencapai suatu tujuan organisasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya ini adalah goal congruence atau kesesuaian atau keselarasan tujuan. Jadi di goal congruence ini ada yang namanya manajemen senior yang pasti menginginkan setiap organisasinya itu bisa mencapai tujuan organisasinya masing-masing. Nah, tetapi karena masing-masing anggota individual itu pasti memiliki tujuan pribadinya masing-masing yang tidak selalu konsisten dengan tujuan organisasi, maka muncullah tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen. Nah, tujuannya itu adalah untuk memastikan sejauh mungkin tingkat keselarasan tujuan yang tinggi.
Nah, dari adanya hal atau permasalahan yang muncul tersebut, maka di dalam mengevaluasi praktik pengendalian manajemen, muncul 2 pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah, tindakan apa yang memotivasi orang untuk mengambil kepentingan bagi diri mereka sendiri? Dan pertanyaan yang kedua itu adalah, apakah tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik suatu organisasi? Yang selanjutnya ini adalah materi terkait informal factors that influence goal congruence atau faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Nah, jadi baik di sistem formal maupun di proses informal itu, dua-duanya akan mempengaruhi setiap perilaku manusia dalam berorganisasi. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya itu adalah hal tersebut itu akan berpengaruh pada tingkat pencapaian keselarasan tujuan. Nah, jadi makin erat setiap hubungan di antara tujuan yang ada, maka makin baik juga sistem pengendalian manajemennya. Nah, jadi di faktor informal ini terdapat 2 faktor yang mempengaruhi terkait dengan kesesuaian tujuannya, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Terkait pembahasannya, yang pertama terkait dengan faktor eksternal. Nah, jadi faktor eksternal itu adalah norma-norma perilaku yang diinginkan ada di dalam masyarakat di mana sebuah organisasi itu adalah bagiannya. Nah, jadi norma-norma perilaku apa sih yang diinginkan di dalam organisasi ini? Nah, norma ini itu mencakup serangkaian sikap atau secara kolektif itu sering disebut sebagai etos kerja atau yang diwujudkan di dalam loyalitas karyawan di dalam organisasi, ketekunan, semangat, dan kebanggaan mereka di dalam melakukan pekerjaan mereka itu dengan baik. Nah, kemudian di faktor eksternal ini memiliki sifat atau karakteristik yaitu bersifat lokal, khusus untuk kota atau wilayah di mana organisasi tersebut itu melakukan pekerjaannya. Dan untuk contoh faktor eksternal itu adalah perbedaan norma di beberapa industri. Nah, maksudnya itu adalah contohnya seperti industri kereta api dan industri penerbangan yang pastinya memiliki norma yang berbeda. Dan kemudian contoh lain, misalnya di beberapa negara seperti di India atau di Cina, itu memiliki reputasi untuk etika kerja yang sangat baik. Untuk pembahasan selanjutnya ini terkait dengan faktor internal. Nah, jadi di faktor internal ini ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah culture atau budaya. Nah, jadi di budaya ini merupakan faktor internal yang paling penting. Jadi setiap individu itu harus mengetahui budaya pada organisasi itu sendiri. Tapi tidak cuma budayanya aja, tapi kepercayaannya, nilai-nilai bersama, norma perilaku, dan asumsi mereka yang secara implisit itu dapat diterima di seluruh organisasi. Nah, budaya organisasi itu sangat dipengaruhi oleh kepribadian dan kebijakan CEO, serta oleh personalitas dan kebijakan para manajer pada tingkat yang lebih rendah di area-area yang menjadi organisasi perusahaan. Kemudian faktor internal yang kedua itu adalah manajemen style atau gaya manajemen. Nah, jadi manajemen style ini merupakan faktor internal yang ternyata memiliki dampak yang paling kuat terhadap pengendalian suatu manajemen, terutama pada cerminan sikap di setiap individu organisasi. Nah, pencerminan sikap ini maksudnya adalah jadi di dalam organisasi itu pasti setiap orang memiliki kualitas dan gaya-gayanya yang beragam. Misalnya ada yang bergaya agak santai atau yang ada yang berkarisma dan ramah, atau ada juga yang menyempatkan waktu istirahat siangnya itu dengan berkeliling atau tetap mengerjakan tugas-tugas dan pekerjaannya seperti itu. Nah, kemudian faktor internal yang ketiga itu ada informal organization atau organisasi informal. Nah, jadi di dalam organisasi informal itu ada yang namanya garis-garis di dalam bagian organisasi yang di dalamnya itu menggambarkan suatu hubungan formal, yaitu wewenang dan tanggung jawab resmi dari setiap manajer. Dan faktor internal yang keempat itu adalah perception and communication atau persepsi dan komunikasi. Nah, jadi di dalam upaya meraih tujuan organisasi itu, para manajer operasi itu harus mengetahui informasi tersebut dari berbagai jalur, baik itu dari jalur formal atau dari jalur informal. Nah, maka dari itu pesan-pesan yang diserap dan yang akan diterima nanti dari berbagai sumber itu nantinya akan bertentangan satu sama lain, atau bahkan akan memiliki suatu interpretasi yang beragam. Sehingga komunikasi itu perlu dibangun untuk menyamakan suatu persepsi tersebut. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Agnes, terima kasih. Selanjutnya, saya Edelina akan membahas terkait dengan sistem pengendalian formal. Dalam sistem pengendalian formal terdapat
pengklasifikasian menjadi 2 jenis, yaitu ada sistem pengendalian manajemen dan juga aturan-aturan. Saat ini kita akan membahas terkait dengan aturan-aturan dalam sistem pengendalian formal. Next. Dalam aturan-aturan merupakan seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian, termasuk di dalamnya terkait dengan pembagian kerja, instruksi jabatan, prosedur standar operasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, aturan-aturan itu secara garis besar itu merupakan suatu pedoman kerja, ada yang terdapat menjadi pedoman kerja dan juga ada yang menjadi sebuah larangan. Aturan sebagai pedoman kerja itu merupakan suatu aturan yang dijadikan sebagai fondasi bagi para individu dalam organisasi untuk melakukan aktivitasnya. Tetapi jikalau pedoman kerja tersebut itu diabaikan atau dalam artian menyimpang dari pedoman kerja yang ada dalam rangka untuk kebaikan dari organisasi itu sendiri, hal tersebut bukanlah menjadi masalah. Bukanlah menjadi suatu masalah bagi organisasi. Sebagai contoh, jikalau suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pemberian kredit bagi para nasabahnya dan terdapat seorang nasabah yang memiliki hambatan dalam melakukan pemenuhan syarat terkait dengan kredit, tetapi nasabah tersebut memiliki jasa terhadap perusahaan yang ada, maka diperbolehkan untuk menyimpang dari pedoman kerja yang ada dengan memberikan kelonggaran bagi nasabah tersebut. Tentunya diperlukan kesepakatan dengan para manajer tingkat atas. Selanjutnya, aturan yang bersifat larangan merupakan suatu aturan untuk melarang adanya tindakan-tindakan yang tidak etis, ilegal, ataupun tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma atau tindakan-tindakan yang tidak diharapkan untuk terjadi. Nah, hal ini contohnya seperti aturan untuk seperti aturan dalam bentuk larangan untuk melakukan suatu tindakan korupsi, untuk tindakan plagiarisme, dan lain sebagainya. Sehingga aturan itu memiliki berbagai jenis bentuk di dalam pelaksanaannya. Next. Selanjutnya, aturan-aturan juga memiliki berbagai macam jenis. Terdapat 4 jenis aturan. Yang pertama adalah terkait dengan pengendalian fisik. Dalam pengendalian fisik, aturan yang ada itu mengatur terkait dengan pengendalian informasi-informasi, baik itu dituangkan dalam perlindungan password, untuk informasi yang ada, ataupun terkait dengan penjagaan keamanan, gudang-gudang yang terkunci, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah manual. Dalam manual terdapat berbagai pertimbangan dalam menetapkan penentuan sebuah manual, karena setiap aturan yang ada itu perlu diklasifikasikan apakah aturan yang ada ini perlu atau sudah sesuai untuk dimasukkan dalam suatu manual yang ada, lalu juga akan membahas terkait dengan batas toleransi yang ada seperti apa, dan lain sebagainya. Sehingga perlunya ada suatu pertimbangan yang besar dan juga seksama untuk menentukan aturan yang dapat dinyatakan untuk manual. Selanjutnya, manual antar organisasi itu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, hal ini sebagai contoh adalah untuk perusahaan yang memiliki unit organisasi yang tersebar di berbagai wilayah, tentunya memiliki manual yang lebih banyak dibandingkan organisasi yang memiliki satu unit atau beberapa unit saja dalam suatu wilayah yang terbatas. Sebagai contoh, perusahaan fast food seperti McDonald's ataupun KFC tentunya memiliki manual yang lebih banyak dibandingkan perusahaan Kentucky ataupun restoran Kentucky yang berskala lebih kecil dibandingkan perusahaan tersebut, karena manual yang ada itu diharapkan dapat memberikan suatu penjagaan akan kualitas, nama baik, dan juga memastikan agar waralaba tersebut dapat memiliki umur yang lebih panjang. Selanjutnya, adanya manual ini juga perlu ada suatu pengkajian akan manual ini agar tetap relevan dan tidak termakan oleh waktu yang ada. Karena seiring berjalannya waktu, kondisi-kondisi berubah dan juga manual ini harus terus menyesuaikan. Next. Selanjutnya adalah pengamanan sistem. Pengamanan sistem dilakukan untuk memastikan agar informasi yang ada dalam organisasi adalah informasi yang memiliki tingkat akuritas yang tinggi, dan juga informasi tersebut mencegah terjadinya suatu fraud ataupun kecurangan. Nah, dalam menjaga hal tersebut, dibuatlah suatu aturan yang mengatur dalam sistem audit internal
sistem audit internal, pemeriksaan silang secara terperinci, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya, aturan yang keempat adalah sistem pengendalian tugas. Dalam pengendalian tugas merupakan suatu proses untuk menjalankan suatu tugas-tugas tertentu secara efektif dan juga efisien. Dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu aturan di dalamnya. Sehingga aturan-aturan yang ada ini dilakukan untuk memastikan agar setiap individu dapat menjalankan tindakan-tindakan yang sesuai dengan tujuan perusahaan itu dalam rangka untuk mencapai goal congruence tadi. Next. Selanjutnya adalah proses kendali secara formal. Dalam proses kendali secara formal yang bisa teman-teman lihat dalam tujuan dan juga strategi perusahaan itu dituangkan dalam perencanaan strategik. Nantinya perencanaan strategi ini akan diaplikasikan dalam bentuk anggaran perusahaan, di mana anggaran perusahaan ini akan mengatur pendapatan dan juga pengeluaran di tiap pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada. Atau itu dalam poin 4, dan juga nanti poin 4 ini atau pusat pertanggungjawaban ini akan melakukan kinerjanya dengan didukung dengan peraturan-peraturan yang ada, serta informasi-informasi yang lainnya yang bisa didapatkan dari organisasi informal. Dan selanjutnya, setelah pusat pertanggungjawaban melakukan kinerjanya, akan adanya suatu pelaporan terkait dengan kinerja yang dilakukan, dan nanti akan dibandingkan hasilnya antara laporan yang sebenarnya atau aktualnya dan juga rencana yang telah ditetapkan di awal. Dan akan ada suatu pertanyaan terkait apakah kinerja yang dilakukan telah memuaskan atau belum. Jika sudah, nantinya akan ada suatu penghargaan yang merupakan suatu feedback terkait dengan jawaban yang ada, dan juga jika tidak, itu akan ada suatu revisi terkait dengan perencanaan strateginya, anggarannya, lalu ada tindakan koreksi terhadap pusat pertanggungjawaban, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya adalah jenis-jenis organisasi. Dalam jenis-jenis organisasi ini akan menentukan bagaimana sistem pengendalian ada di dalam organisasi sesuai dengan struktur yang setiap organisasi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam struktur organisasi terdapat 3 jenis struktur. Yang pertama adalah struktur organisasional, lalu ada struktur unit bisnis, dan struktur matriks. Next. Jadi yang pertama adalah struktur organisasional. Dalam struktur organisasional, di sini manajer itu memiliki tanggung jawab terkait dengan fungsi-fungsi yang telah terspesialisasi. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini marketing manager, di sini perusahaan ini memiliki manajer pemasaran dan juga manajer manufaktur. Di sini berarti manajer memiliki penguasaan terkait dengan pemasaran dan juga terkait dengan bidang manufaktur. Diharapkan dengan sistem yang ada itu manajer dapat membuat suatu keputusan yang lebih baik lagi dan melakukan pengawasan yang lebih baik juga terhadap anggota-anggota di bawahnya. Sebagai contoh, untuk manajer manufaktur, ia memiliki partner-partner seperti manajer pabrik 1, 2, dan pabrik 3. Diharapkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh manajer manufaktur yang telah terspesialisasi dalam bidang manufaktur, baik itu dalam bidang operasi perusahaan atau dalam bidang produksi dan lain sebagainya, itu dapat memberikan keputusan yang baik untuk setiap pabrik yang ada dan juga dapat memberikan suatu pengawasan yang lebih baik untuk mencapai tujuan dari perusahaan ini sendiri. Dengan adanya suatu spesialis terkait dengan manajer ini dapat memberikan efisiensi yang tinggi bagi perusahaan, tetapi juga memiliki berbagai macam kekurangan. Yang pertama, kekurangan tersebut adalah karena antara manajer pemasaran dan juga manajer manufaktur itu, mereka tentunya akan berusaha untuk mencapai target yang telah dibuat oleh perusahaan. Nah, targetnya ini mereka akan berusaha antara manajer manufaktur dan pemasaran untuk melakukan berbagai macam upaya untuk mencapai target ini, sehingga efektivitas dari tiap manajer itu akan sulit untuk dinilai karena mereka akan bekerja sama antar fungsi-fungsi dalam organisasi untuk mencapai tugas yang ada. Nah, selanjutnya kekurangan yang ada adalah untuk setiap fungsi bisnis. Sebagai contoh, untuk manajer regional A, B, dan C, jika mereka terjadi perselisihan, manajer pemasaran itu dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai tingkatan yang lebih tinggi. Tetapi jika antar fungsi yang ada, yaitu adalah bagian pemasaran dan juga bagian manufaktur itu memiliki selisih pendapat, perlu adanya penyelesaian dari tingkat yang lebih tinggi, karena
mereka itu merupakan suatu dua fungsi yang berbeda dan tingkatan yang tertinggi adalah kantor pusat itu sendiri. Dan juga struktur organisasional ini tidak dapat diterapkan untuk perusahaan yang memiliki produk dan juga pasar yang beragam. Next. Selanjutnya adalah struktur unit bisnis. Dalam struktur unit bisnis, di sini setiap manajer itu memiliki tanggung jawab terhadap berbagai macam fungsi, dan setiap unit bisnis ataupun divisi ini juga bersifat semi-independen dari perusahaan yang ada, tetapi kantor pusat tetap memiliki hak prerogatif. Nah, dalam hal yang struktur unit bisnis ini, seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini manajer unit bisnis X itu tuh bertanggung jawab terhadap dua fungsi, yaitu adalah terkait dengan pemasaran dan juga terkait dengan pabrik, sehingga hal ini seperti yang kalau sebelumnya itu kan ada mereka dua terpisah. Di sini dua hal tadi itu digabungkan dalam satu unit bisnis atau satu divisi. Nah, diharapkan dengan hal tersebut itu dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di struktur organisasional. Nah, seperti dapat menunjukkan profitabilitas dari unit bisnis, sehingga efektivitas setiap unit bisnis itu dapat diukur, lalu juga dapat menyelesaikan terkait dengan permasalahan dalam fungsi-fungsi tadi. Karena jika adanya perbedaan fungsi, perlu adanya penyelesaian masalah dari tingkatan yang lebih tinggi. Sedangkan atau di kantor pusatnya. Sedangkan jika mereka dalam satu unit bisnis yang sama, manajer unitnya itu dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga penyelesaian masalah ataupun perselisihan itu dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan dapat menjalankan operasi perusahaan lagi dengan lebih baik dan efektif serta efisien. Nah, selanjutnya struktur unit bisnis pun tidak terlepas dari berbagai macam kekurangan dan kelebihan. Next. Selanjutnya adalah organisasi matriks. Dalam organisasi matriks, ini akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Tetapi secara garis besar, struktur organisasi matriks ini adalah setiap manajer itu memiliki tanggung jawab yang ganda dengan dengan fungsi-fungsi lain di dalam perusahaan ataupun organisasi tersebut. Next. Selanjutnya adalah implikasi struktur tadi terhadap rancangan sistem. Jadi, untuk hal tersebut, itu tentunya seperti yang sudah dijelaskan, itu antar satu struktur dengan yang lainnya itu memiliki fungsi yang berbeda satu dengan yang lainnya, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan jika suatu perusahaan itu ingin ada kemudahan, tentunya struktur unit bisnis lah yang dipilih, tetapi jika ingin ada suatu efektivitas dan juga spesialisasi, tentunya yang dipilih adalah struktur organisasional. Nah, tetapi saat seorang manajer itu telah menentukan suatu keputusan akan struktur yang dipilih, pembuat sistem itu akan mengikuti kondisi yang ada. Hal tersebut karena sistem yang ada itu mencocokkan dengan organisasi, bukanlah organisasi atau individu-individu di dalamnya yang mencocokkan sistem yang telah dibuat. Jadi sistem itu akan beradaptasi dengan organisasi yang ada, sehingga implikasi terhadap rancangan sistem itu tentunya akan disesuaikan dengan pilihan yang dianggap paling baik dari perusahaan tersebut ataupun organisasi yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pengontrol. Controller atau Chief Financial Officer atau CFO biasanya melakukan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama ada merancang dan mengoperasikan sistem informasi dan kontrol. Lalu yang kedua, menyiapkan laporan keuangan termasuk SPT untuk memegang saham dan pihak eksternal lainnya. Lalu yang ketiga, mempersiapkan dan menganalisis laporan kinerja, menafsirkan laporan ini untuk manajer dan menganalisis proposal program dan anggaran dari berbagai sektor perusahaan. Juga mengkonsolidasikan ke dalam anggaran tahunan. Lalu yang keempat, mengawasi audit internal dan prosedur pengendalian akuntansi untuk memastikan validitas informasi, menetapkan perlindungan yang memadai terhadap pencurian dan penipuan, dan juga melakukan operasional audit. Lalu yang terakhir, mengembangkan personel dalam organisasi pengontrol dan berpartisipasi dalam pendidikan personel manajemen dalam hal yang berkaitan dengan fungsi pengontrol. Sebelum munculnya komputer pengontrol atau CFO, biasanya bertanggung jawab untuk memproses informasi yang dibutuhkan oleh sistem pengendalian manajemen. Next.
Relation to line organization. Fungsi pengawasan adalah fungsi staf biasanya bertanggung jawab untuk desain dan pengoperasian sistem yang mengumpulkan dan melaporkan informasi. Pengguna informasi ini adalah tanggung jawab manajemen lini. Pengontrol memang membuat beberapa keputusan, terutama mengimplementasikan kebijakan yang diputuskan oleh manajemen lini. Dan mereka juga sering diminta untuk memeriksa laporan kinerja guna memastikan akurasi item yang layak untuk penyelidikan lebih lanjut. Next. Pengendali unit bisnis. Di beberapa perusahaan, pengendali unit bisnis melaporkan kepada manajer unit bisnis dan memiliki hubungan garis putus-putus dengan pengontrol perusahaan, seperti yang terlihat pada gambar. Next. Kesimpulan, tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk memastikan keselarasan tujuan, yaitu sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga mengarahkan orang untuk menganggap bahwa kepentingan pribadi mereka juga merupakan kepentingan terbaik organisasi. Faktor informal memiliki pengaruh besar pada keselarasan tujuan. Dan yang paling penting dari faktor ini adalah budaya organisasi. Gaya manajemen juga memiliki pengaruh besar terhadap pengendalian. Selain faktor informal, proses pengendalian juga dipengaruhi oleh aturan, pedoman, dan prosedur yang membentuk sistem kontrol formal. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Safira Dikla atas materi terakhir yang telah disampaikannya ya. Nah, menutup presentasi hari ini ada quotes yang akan disampaikan, yang telah kelompok kami siapkan, yaitu success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm. Nah, ini ada kutipan dari Winston Churchill, yang mana artinya intinya adalah kesuksesan itu adalah jalan dari setiap kegagalan-kegagalan yang ada gitu. Tidak ada kesuksesan yang instan. Kita sebagai manusia harus mengerti akan kegagalan, bahwa ketika kita gagal, kita harus tetap maju dan tetap berusaha hingga apa yang kita inginkan, yang ingin kita wujudkan itu dapat tercapai, yaitu kesuksesan pada diri kita sendiri. Mungkin itu saja quotes dari kelompok kami. Untuk menutup presentasi hari ini, saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya kepada para penonton, dan saya juga ucapkan minta maaf jika dari kelompok kami ada kurangnya, ada salahnya, karena kami manusia tidak luput dari salah dan tidak ada yang manusia yang sempurna. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.